Kalau melihat modernisasi yang juga mulai menyentuh area di operational technology atau OT, khususnya di industri-industri vital atau critical, bagaimana pandangan Rusdi mengenai tantangan-tantangan khususnya di dunia cyber yang mungkin juga berdampak ke area itu? Ya, kalau kita lihat digital teknologi telah memberikan dampak yang besar terhadap semua level industri, termasuk di dalamnya adalah sektor energi ya. Di mana sektor energi telah memanfaatkan transformasi digital ini dengan mengadopsi dan mengintegrasikan OT teknologi ke dalam bisnis model mereka. Nah, kalau kita bicara mengenai OT, kita juga bicara mengenai critical infrastructure atau infrastruktur yang sangat vital, di mana OT di industri energi ini memiliki fungsi yang vital yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat luas seperti distribusi minyak ya ataupun distribusi terhadap tenaga listrik yang memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga apabila ada cyber attack atau peretasan terhadap OT environment, ini berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan bisa mengganggu stabilitas keamanan negara karena industri di sektor energi sebagian besar adalah milik negara. Nah, untuk itu ada tantangan di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk visibility. Tidak hanya visibility terhadap aset, tapi juga kemampuan untuk visibility yang lebih dalam lagi terhadap aplikasinya. Nah, kedua adalah tantangan inline dengan visibility adalah mengenai vulnerability. Ketidaktahuan atas vulnerability terhadap perangkat ini meningkatkan resiko sangat tinggi, eksponensial. Nah, yang ketiga, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi ataupun proteksi terhadap threat yang semakin canggih, yang bersifat evasif. Kita tidak lagi bisa menggunakan cara tradisional ya, yang hanya mengandalkan signature dan database. Nah, yang keempat adalah tantangan karena banyak security sekarang diaplikasikan secara silo, sehingga proses operasionalnya makin sulit dan kompleks. Pak Rusdi, kalau kita melihat bahwa tantangannya ternyata begitu banyak dan dampaknya begitu luas, bahkan sampai kehidupan masyarakat. Bagaimana Palo Alto Networks bisa memberikan saran untuk best practice pengamanan siber, khususnya di industri kritikal ini? Nah, untuk ini kita memerlukan sistem pengamanan yang secara arsitektur, holistik arsitektur ya, secara menyeluruh. Yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan discovery, auto discovery. Yaitu kita mempunyai visibility terhadap OT aset, visibility terhadap aplikasi dan protokol di industri control systemnya sendiri, dan mempunyai visibility dan insight bahkan untuk alert dan vulnerability terhadap perangkat-perangkat tersebut. Yang kedua adalah terkait device communication. Jadi kita memiliki pemahaman bagaimana behavior perangkat ini yang memberikan impact terhadap network kita secara keseluruhan. Kita memiliki visualisasi terhadap behavior perangkat. Nah, yang ketiga adalah terkait segmentasi dan privilege list access. Bagaimana kita mengatur satu device berkomunikasi dengan device yang lainnya. Nah, karena secara default device tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan unless atau kita memberikan akses terhadap device tersebut untuk mengakses ke aplikasi dan lainnya. Nah, yang keempat terkait adalah melakukan monitor secara continuous verification, continuous inspection. Bagaimana kita bisa melakukan deteksi, proteksi yang tidak lagi menggunakan cara yang tradisional, mengandalkan hanya signature dan database, tapi kita mengandalkan new teknologi, machine learning, sehingga kita dapat melakukan deteksi dan proteksi secara inline dan real time. Yang terakhir adalah fungsi otomasi. Kita bisa berintegrasi dengan vulnerability management, kita bisa berintegrasi dengan network access control, asset management, dan network management. Nah, kita tahu Suwandi banyak ngobrol ya di industri utilitas seperti penyedia air, penyedia listrik. Bagaimana Suwandi melihat tantangan OT ini di industri utilitas? Baik, Rusdi.
Saya pikir kalau kita lihat di industri utilitas, khususnya penyedia listrik dan air, banyak yang mulai melakukan modernisasi dengan mengadopsi smart system. Nah, fondasi dari smart system itu kan sebetulnya adalah interkoneksi yang diterapkan secara meluas, mulai dari pembangkit misalnya, atau water treatment plant, terus sampai transmisi, substation, dan seterusnya sampai dengan end user. Misalnya smart meter, atau advanced meter infrastruktur di kelistrikan, atau juga smart meter di air misalnya ya. Nah, kesemuanya itu sebetulnya yang kita tahu apa hal di sisi lainnya yang sebetulnya menjadi resiko ketika semuanya terhubung adalah adanya celah keamanan yang bisa muncul, celah keamanan baru yang bisa dimanfaatkan oleh attacker. Nah, melihat dari itu sebetulnya yang kita lihat adalah bahwa attack surface-nya menjadi meluas dibandingkan dengan praktek yang selama ini bentuknya adalah lokal, kemudian sekarang di-extend, diperpanjang sampai dengan user. Artinya apa? Titik-titik attack surface ini sebetulnya akan mencapai masing-masing user, yang jumlahnya bisa jutaan ataupun puluhan juta. Nah, ini menjadi satu resiko yang harus kita perhatikan dengan seksama, dengan lebih teliti, supaya nggak menjadi gangguan terhadap operasional, penyediaan dari utilitas tadi, juga bahkan kestabilan tingkat lanjutnya. Nah, sisi lain dari smart system itu selain daripada penyediaan adalah bahwa dalam operasional perusahaan-perusahaan di industri utilitas ini sebetulnya adalah bagaimana memanfaatkan data analitik yang banyak membutuhkan telemetri dari masing-masing komponen ini, baik komponen kontrol maupun sampai komponen sensor, aktuator, dan lain-lainnya. Kesemuanya ini biasanya dikirim kemana? Ke cloud. Cloud-nya biasanya ada di mana? Ada di internet. Ya, karena alasan skalabilitas, alasan flexibility, dan lain-lainnya. Itu juga berarti akan ada koneksi yang harus dibuka ke arah internet. Itu juga tentunya punya resiko tersendiri. Nah, pandangan kita adalah bahwa bukan berarti kita harus menghentikan itu, bukan berarti kita harus tetap berada dalam kondisi terisolasi atau air gap, tidak boleh terhubung sama sekali. Tapi bagaimana security, bagaimana strategi pengamanan cyber kemudian bisa memungkinkan pemanfaatan koneksi ini, tapi tetap bisa memberikan strategi tata kelola resiko yang memadai. Nah, inline sama jawaban Suandi tadi ya, bagaimana peran Zero Trust dalam penerapan best practice di sistem pengamanan? Jadi sebetulnya kita menyambut baik dari segi strategi atau best practice yang dibagikan banyak pihak juga ya. Termasuk sebetulnya pemerintah menetapkan melalui Peraturan Presiden 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Ini mendorong pelaku di industri vital tersebut sebetulnya untuk bisa memperhatikan bagaimana penanganan atau manajemen daripada resikonya. Nah, yang disebut di dalam peraturan tersebut, termasuk yang tadi Bro Rusdi share atau bagikan kepada kita adalah kapabilitas. Ya. Kemudian di sisi lainnya lagi secara global bahwa pelaku di industri ini sebetulnya sudah sangat familiar atau sering mendengar tentang pendekatan arsitektural yang disebut Purview model. Nah, tapi Purview model ini kan bicara masalah segmentasi, pembagian daripada level-level, kemudian komponen apa saja yang harus ada di dalam masing-masing level tersebut. Zero Trust kontribusinya di mana? Zero Trust sebetulnya bantu untuk menerapkan mindset ataupun tagline utama dari Zero Trust, yaitu Never Trust, Always Verify. Jadi setelah segmentasi dilakukan, untuk mendapatkan visibilitas bagaimana? Untuk melakukan continuous inspection secara berkelanjutan, bagaimana yang dilakukan? Zero Trust bantu kita untuk tahu bahwa antara satu level ke level yang lain, tidak boleh ada implicit trust, tidak boleh diberikan akses yang membolehkan bentuk komunikasi atau protokol yang sembarangan, tapi bentuknya yang seperti disebut tadi juga adalah least privilege access, atau juga dikenal dengan need to know misalnya, yaitu hanya yang dibutuhkan saja yang boleh diizinkan untuk lewat antar level. Tapi kita juga bicara di dalam level tersebut banyak komponen-komponen antar satu controller dengan yang lain, antar satu sensor dengan yang lain, mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk memperluas dampak serangan oleh si penyerang. Nah, Zero Trust memastikan bahwa inspeksi terus-menerus dilakukan, kemudian alert dan analitik juga sampai kepada security monitoring atau security analyst yang ada. Jadi, ini akan membantu penerapan daripada best practice tadi ke dalam struktur mindset strategi yang sebetulnya lebih jelas arahnya.